Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 12305. Di video ini kami akan menjelaskan bagaimana cara menginstal Linux Ubuntu pada VirtualBox, lalu mengakses klien server menggunakan web server yang telah dikonfigurasi pada VirtualBox. yang terakhir menginstal FTP server pada web server yang telah dikonfigurasi. Izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada Nama saya Deariska Fitriani dengan NIM 122212227. Saya Grasa Halisdiana dengan NIM 12220867. Saya Nindya Hasyailia dengan NIM 12220525. saya Dinda Gita Lestari dengan NIM 12221333. Saya Rani Wulandari dengan NIM 12220412. Pertama, download ISO Ubuntu Server dan VirtualBox terlebih dahulu. Kalau misalkan sudah terdownload, langsung saja diinstal VirtualBox-nya. Kemudian buka VirtualBox-nya, lalu klik baru atau new, terus berikan penamaan dan pilih lokasi ISO Ubuntu Server, serta klik next. Atur size memori atau base memorinya, lalu klik next. Klik virtual hard disk sesuai keinginan, terus klik next. Nah, keluar summarize atau rangkuman ringkasan yang sudah kita create tadi, lalu klik finish. Kemudian klik optical drive empty, lalu pilih ISO Ubuntu Server yang sudah di-download sebelumnya. Selanjutnya, klik yang desktop NAT, terus pilih yang adaptor bridge, terus pilih nama yang ada di laptop itu. Setelah itu, klik USB controller, lalu diubah menjadi OCHI atau OCI. Kemudian, ubah audio di host driver menjadi Windows Direct Sound. Pastikan semua dikonfigurasi sudah seperti di video, agar saat instalasi Ubuntu akan mendapatkan DCHP IP. Untuk menginstal Ubuntu Server, pertama-tama kita klik Start atau Mulai yang ada di atas untuk memulai instalasi Ubuntu. Kedua, saat ada tulisan Try or Install Ubuntu Server, pilih yang Ubuntu Server with the HWE kernel dan tunggu beberapa saat. Kemudian, pilih bahasa, lalu klik Enter. Lalu, saat ada tulisan Update Available, kebawahin, terus pilih yang Continue without updating dan Enter. Selanjutnya, pada Identify Keyboard, atur sesuai default saja dan langsung klik Done. Kemudian, pada Network Connection, Ubuntu akan mendapatkan DHCP IP karena telah diatur sebelumnya. Lalu, pada konfigurasi proxy, didefaultkan dengan klik Done. Setelah itu, pada konfigurasi mirror, tunggu beberapa saat sampai klik Done-nya bisa diklik. Lalu, pada With Storage Configuration, klik Done. Setelah itu, pada File System Setup, klik Done. Selanjutnya, pada File System Setup, jika muncul pop-up Confirm Destructive Action, maka pilih Continue. Pada Profile Setup, isikan data sesuai dengan kebutuhan. Yang perlu diingat adalah password yang dimasukkan. Pada Upgrade to Ubuntu Pro, klik Continue saja. Pada SSH Setup, jika muncul pop-up seperti di bawah ini, maka tekan spasi sehingga muncul X dan pilih Down. Pada fitur Server Snap, biarkan semua konfigurasi secara default dengan pilih Down. Proses instalasi berjalan. Pastikan laptop yang menjadi wadah VirtualBox
koneksi dengan internet dan tunggu beberapa saat sampai muncul installation complete. Jika muncul installation complete, menunjukkan bahwa seluruh proses instalasi sudah berjalan lancar. Silahkan di reboot. Setelah pilih reboot, lalu ada tulisan valid unmounting press, enter saja. Maka Ubuntu akan melakukan restart dan tunggu beberapa saat. Ubuntu server siap untuk digunakan. Silakan masukkan username dan password yang sebelumnya telah dibuat. Selanjutnya, buat direktori dengan nama tugas_linux 1 di direktori home Ubuntu server Anda dengan cara ketik mkdir/tugas_linux 1 lalu enter. Next, pindah ke direktori tugas_linux 1 dengan cara ketik cd/tugas_linux 1 kemudian enter. Next, buat file kosong dengan nama file_1.txt dengan ketik touchfile_1.txt lalu enter. Next, tampilkan daftar file dan direktori di direktori tugas_linux 1 dengan cara ketik is kemudian enter. Next, salin file_1.txt ke file dengan nama file_2.txt dengan cara ketik cp_file_1.txt file_2.txt dan enter. Next, tampilkan isi dari file_2.txt dengan cara cat file_2.txt. Next, ganti nama file_2.txt menjadi file_baru.txt dengan cara ketik myfile_2.txt file_baru.txt dan enter. Next, buat direktori baru dengan nama subdirektori di dalam tugas_linux 1 dengan cara mkdir subdirektori kemudian enter. Next, tampilkan informasi tentang direktori dan file tugas_linux 1 dengan cara ketik is dan enter. Untuk melakukan instalasi web server pada sistem Linux, maka kita harus melakukan update terhadap sistem Linux terlebih dahulu dengan cara ketik sudo apt update dan enter. Ketikkan perintah untuk instalasi web server dengan ketik sudo apt install apc2 dan enter sampai ada tulisan do you want continue yes or no, ketik y, kemudian enter dan tunggu beberapa saat. Selanjutnya, menyesuaikan pengaturan firewall dengan ketik sudo ufw uplist dan enter sampai muncul seperti ini. Untuk mengatur agar apc dapat berjalan di port 80, dengan ketik sudo ufw allow apc lalu enter. Untuk validasi hasil perintah di atas, dengan ketikan perintah sudo ufw status, hasilnya harus aktif. Sedangkan kalau tidak aktif, ketik sudo ufw enable dan ketik lagi sudo ufw status untuk validasi. Jika sudah aktif, lanjut ke step berikutnya. Cek status apc apakah sudah running atau belum dengan cara sudo systemctl status apc2 dan tekan enter. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Melakukan tes apakah web server sudah berjalan dengan lancar atau tidak, dapat mengetikkan IP VirtualBox pada browser dengan mengetik http://your_server_ip. Untuk cara mengecek IP address dengan perintah fconfig atau dengan cara sudo IP address show pada Ubuntu server dan akan tampil seperti pada gambar berikut. IP-nya yang ada tulisan 2, enp0s3 atau inet. Lalu ke browser atau Chrome dengan mengetik http://your_server_ip dan hasil mengakses web server melalui browser.
Untuk instalasi FTP server, lakukan update terlebih dahulu sebelum melakukan langkah selanjutnya, yaitu menginstal vsftpd daemon. Untuk memulainya, jalankan perintah sudo apt get update dan enter. Tunggu sampai prosesnya selesai. Anda akan melihat konfirmasi segera setelah update selesai. Setelah itu, install vsftpd daemon menggunakan perintah sudo apt get install vsftpd, kemudian enter. Apabila output menunjukkan aturan yang telah dibuat atau pesan yang menyatakan bahwa status firewall aktif, maka Anda harus memverifikasi apakah FTP traffic akan berfungsi. Buka port 20 dan 21 untuk FTP traffic port 40.000 sampai 50.000 akan disimpan untuk kisaran port pasif yang pada akhirnya akan diatur di dalam file konfigurasi, dan port 990 akan digunakan ketika TLS diaktifkan. Dan port 80, jalankan perintah sudo ufvallow 20/tcp, sudo ufvallow 21/tcp, sudo ufvallow 990/tcp, sudo ufvallow 80/tcp, sudo ufvallow 40.000, 50.000/tcp. Kemudian lihat kembali status dengan sudo ufv status, lalu klik enter dan outputnya akan terlihat seperti ini. Selanjutnya konfigurasi. Yang pertama, buat salinan cadangan file konfigurasi default dengan memasukkan yang berikut ini: sudo cp/etc/vsftpd.conf/etc/vsftpd.conf_default. Next, buat pengguna FTP baru dengan perintah berikut: sudo usered strip m testuser, sudo password testuser. Selanjutnya, ketik sudo systemctl start vsftpd untuk memulai server FTP. Next, server FTP sekarang akan mulai. Anda dapat memastikannya berjalan dengan mengeluarkan perintah sudo systemctl status vsftpd. Next, secara default server FTP menggunakan direktori /srv/ftp. Untuk mengubah direktori home FTP, masukkan yang berikut ini: sudo mkdir/srv/ftp/new_location, sudo usermod strip d/srv/ftp/new_location ftp. Mulai ulang layanan vsftpd untuk menerapkan perubahan. Sudo systemctl restart vsftpd.service. Sekarang Anda dapat meletakkan file apapun yang ingin Anda bagikan melalui FTP ke dalam folder /srv/ftp jika Anda membiarkannya sebagai default, atau direktori /srv/ftp/new_location jika Anda mengubahnya. Next, jika ingin mengizinkan pengguna yang diautentikasi mengunggah file edit file vsftpd.conf dengan memasukkan yang berikut ini: sudo nano /etc/vsftpd.conf. Next, temukan entry berlabel local _enable sama dengan no dan ubah nilainya menjadi yes. Simpan file, keluar. Sekian tutorial dari kami, kiranya bermanfaat dan mudah dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.